Episode dibuka dengan seorang pria bernama Ethan yang terbangun dari pingsannya dengan wajah yang penuh dengan luka. Ternyata Ethan ada di tengah hutan belantara, dan sambil menahan sakit Ethan berjalan untuk meminta bantuan. Hingga akhirnya Ethan tiba di sebuah kota kecil bernama White Pines dan masuk ke dalam sebuah kafe untuk bertanya pada pelayan kafe yang sangat montok. Aduhai sekali. Di sini Ethan bertanya, "Aku ada di mana?" Pelayan ini mengatakan, "Kamu ada di kota White Pines yang ada di Idaho." Ketika terbangun, Ethan sudah ada di rumah sakit dan sedang dirawat oleh seorang perawat bernama Lisa. Lisa mengatakan, "Kamu mengalami gagar otak dan juga retak tulang rusuk. Sepertinya kamu mengalami kecelakaan mobil yang parah." Dan ternyata benar saja, sebelum ada di sini, Ethan bersama temannya akan pergi untuk mencari kedua temannya yang hilang, bernama Kate dan juga Evan. Di mana mereka semua termasuk Ethan adalah seorang agen rahasia. Namun dalam perjalanan mobil mereka mengalami kecelakaan. That means something. Dan hal itu pun membuat temannya meninggal. Ethan lalu meminta pada Lisa untuk mengambilkan ponselnya. Lisa mengatakan kalau ponselmu mungkin saja ada di kantor sheriff. Sementara di markas tempat Ethan bekerja, mereka tidak percaya kalau tubuh Sterling hangus terbakar dan merasa aneh karena mayat dari Ethan tidak ada di sana. Kemudian ada menelepon istri dari Ethan bernama Teresa untuk mengatakan kalau Ethan mengalami kecelakaan saat bertugas. Tentu saja hal itu membuatnya sangat terkejut. Sedangkan Ethan yang merasa tidak tenang memutuskan untuk pergi dari rumah sakit. Namun ketika masuk ke dalam lift, Lisa menahannya dan mengatakan kalau kondisimu belum stabil. Tapi Ethan pun tidak peduli dan tetap akan pergi. Kemudian Ethan pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan pelayan wanita bernama Beverly. Beverly pun bertanya, "Kamu kenapa?" Ethan mengatakan baru saja mengalami kecelakaan mobil dan meminta izin untuk menggunakan teleponnya karena ingin menelepon istrinya. Namun ternyata telepon istrinya tidak aktif. Beverly lalu bertanya ada urusan apa datang ke sini. Ethan menjawab kalau dia sedang mencari kedua temannya, seorang agen rahasia bernama Kate dan juga Evan. Namun Beverly pun tidak tahu tentang mereka dan dia pun menuliskan alamat rumahnya. Namun saat membalikan kertasnya ada sebuah tulisan, "Tak ada jangkrik di sini." Kemudian Ethan pun langsung pergi dan mendengar suara jangkrik. Namun saat melihatnya ternyata suara jangkrik itu berasal dari sebuah kotak kecil. Besok paginya Ethan telah sampai di alamat yang ditulis oleh Beverly. Namun Ethan merasa ada yang aneh melihat rumahnya tidak terawat sama sekali. Dan karena penasaran Ethan memanggil nama Beverly. Beverly? Dan iya, Ethan sangat amat terkejut melihat mayat dari Evan yang telah membusuk. Kemudian Ethan pergi ke kantor sheriff dan bertemu dengan seorang sheriff bernama Arnold. Ethan pun lalu menjelaskan semuanya tentang mayat dari temannya yang telah membusuk dan meminta ponsel dan juga dompetnya dikembalikan. Namun ternyata Arnold tidak menyimpannya. Kemudian Ethan kembali ke tempat Beverly bekerja. Namun si botak mengatakan tidak ada pelayan wanita di sini. Namun hal itu membuat Ethan marah dan mengatakan ingin bertemu dengan Beverly. Dan saat terbangun Ethan sudah ada di rumah sakit. Kali ini Ethan bertemu dengan seorang dokter bernama Jenkins. Jenkins mengatakan kalau kamu mengalami halusinasi akibat pendarahan pada otakmu dan hal itu akan sangat berbahaya. Oleh karena itu Jenkins akan melakukan operasi. Tentu Ethan menolaknya karena merasa baik-baik saja. Namun Jenkins tetap akan melakukannya dan menyuruh pada Lisa untuk membiusnya. Namun ketika Lisa pergi, Beverly datang untuk menolong Ethan. Ethan mengatakan kalau kota ini sangat aneh termasuk semua orangnya kecuali kamu. Ethan lalu menyuruh pada Beverly untuk bersembunyi. Tak lama Lisa datang dan mengira kalau Ethan bersembunyi di ruangan itu hingga tiba-tiba. I know you can hear me, Mr. Burke. Get up! Beverly pun langsung menolong Ethan dan membawanya ke rumah kosong di mana Ethan menemukan mayat Evan. Dan ternyata Beverly mengalami hal yang sama seperti Ethan, di mana dia mengalami kecelakaan saat akan pergi berjualan dan membuatnya hilang ingatan. Di mana kejadian itu terjadi pada tanggal 21 Oktober tahun 1999 dan minggu depan Beverly akan genap 1 tahun tinggal di sini, yang artinya minggu depan adalah tahun 2000. Tentu saja hal itu membuat Ethan sangat terkejut.
Karena yang dia tahu kalau sekarang ini tahun 2014. It's for a whole year. 14. Pagi harinya Ethan pun terbangun dan Beverly telah menyiapkan baju untuk Ethan pakai. Kemudian Ethan pergi keluar dan dia sangat amat terkejut melihat temannya yaitu Kate ada di sana. Namun Kate pun yang melihat Ethan langsung pergi bersama dengan suaminya dan Ethan pun langsung mengikutinya. Karena penasaran Ethan mencoba untuk bertemu dengan Kate. Namun yang keluar malah suaminya. Ethan mengatakan kalau dia teman dekat dari Kate dan ingin bertemu dengannya. Tak lama Kate pun datang dan Ethan bertanya apa yang terjadi. Kate mengatakan mereka sedang mengawasi kita lewat kamera. Bahkan mereka pun bisa mendengar pembicaraan kita. Namun Ethan tidak tahu apa maksudnya. Dan kembali bertanya sudah berapa lama kamu tinggal di sini. Kate pun mengatakan sudah 12 tahun. Tentu saja hal itu membuat Ethan sangat terkejut. Karena Ethan baru saja bertemu dengan Kate 5 minggu yang lalu. Namun Kate tidak ingin menjawabnya dan menyuruh pada Ethan untuk pergi. Karena Ethan telah membahayakan keselamatan dari Kate dan juga suaminya. Hal itu pun membuat Ethan semakin bingung dan mulai merasa ada yang tidak beres. Kemudian Ethan mencuri mobil untuk pergi dari kota ini karena dia ingin membuktikan perkataan dari Beverly kalau kita tidak akan pernah bisa pergi dari kota ini. Dan ternyata benar saja meskipun Ethan telah pergi, namun ujung-ujungnya Ethan malah kembali lagi. Akan tetapi Ethan tidak menyerah dan dia pun kembali untuk mencoba lagi. Dan kali ini Ethan mencoba untuk berjalan melewati hutan dengan harapan bisa keluar dari kota ini. Sementara di tempat lain, ternyata Adam bisa bertemu dengan Dr. Jenkins. Dan tak apa maksudnya. Adam mengatakan seandainya saja masih sempat, maka aku ingin membatalkannya. Namun Dr. Jenkins mengatakan ini sudah terjadi dan semuanya telah diurus. Tak ada yang perlu kamu cemaskan. Itu artinya mungkin saja sekarang ini Dr. Jenkins melakukan sebuah percobaan pada Ethan dan juga pada mereka semua di suatu tempat. Dan Adam pun tahu tentang hal itu. Itulah sebabnya Adam ingin membatalkannya, karena merasa kasihan pada istrinya Ethan. Sementara Ethan masih mencoba untuk pergi dari kota ini, dan dia sangat terkejut melihat sebuah tembok yang sangat tinggi, di mana jika Ethan melewati tembok itu maka Ethan akan mati. Dan tanpa diduga ternyata kota ini ada di sebuah gunung yang dihalangi oleh tembok yang sangat tinggi. Kemudian Ethan kembali ke dalam mobil, namun ketika akan pergi ternyata Arnold sudah menunggunya dan mengatakan kalau kamu tidak akan pernah bisa pergi dari sini. You don't. Besok harinya Ethan kembali melihat mayat dari Evan dan menemukan sebuah buku dari dalam sepatunya. Namun ketika akan mengambilnya tak lama Arnold datang dan menyuruh pada Ethan untuk menjauh. Ethan merasa heran kenapa mayat dari Evan masih ada di sini. Arnold mengatakan kalau tim forensik lokasinya sangat jauh dan butuh waktu cukup lama untuk sampai ke sini. Kemudian Ethan bertemu dengan Beverly untuk mengatakan tentang mayat dari Evan. Namun Beverly yang tahu kalau ini sangat berbahaya mengajak Ethan untuk berdansa sambil mengatakan kalau di bawah kursi ada mikrofon dan mereka sedang mengawasi kita. Ethan mengatakan kalau dia menemukan buku milik Evan. Mungkin saja di buku itu ada cara untuk kita kabur dari sini. Karena sebelumnya Beverly pernah mengatakan kalau Evan mencoba untuk kabur dan menuliskan sebuah peta di bukunya. Namun Ethan belum sempat untuk mengambilnya. Dan mungkin saja sekarang ini mayat Evan ada di rumah sakit. Kemudian Ethan pergi ke kafe si wanita montok untuk membeli kopi. Namun Ethan merasa aneh dengan uang pemberian dari Beverly yang ternyata terbuat dari plastik. Setelah itu Ethan pergi ke rumah istrinya Evan untuk bertanya tentang kematian dari Evan. Dan ternyata kematian Evan bukanlah dibunuh, melainkan bundir. Namun anehnya istri dari Evan terlihat ketakutan dan menyuruh pada Ethan untuk pergi. Itu artinya mereka semua yang ada di kota ini seperti menyembunyikan sesuatu. Kemudian Ethan pergi ke rumah sakit mencari mayat Evan untuk mengambil bukunya. Dan untung saja Ethan berhasil menemukannya, namun tak lama Lisa datang. Tentu saja Ethan merasa heran karena Lisa ada di mana-mana. Dan ketika akan pergi tiba-tiba saja Ethan sangat terkejut melihat istri dan juga anaknya yang dibawa oleh petugas. Mr. Burke. Namun ternyata Ethan tidak menemukan mereka dan malah bertemu dengan Dr. Jenkins. Ethan mengatakan kalau dia melihat istri dan juga anaknya. Jenkins mengatakan tidak ada pasien yang baru datang ke sini sejak kamu pergi. Mungkin saja Ethan berhalusinasi karena sangat merindukan mereka.
Ditambah lagi kondisi dari Ethan semakin memburuk akibat mengalami pendarahan pada otaknya. Oleh karena itu, Jenkins merayu Ethan untuk dilakukan operasi, namun Ethan langsung pergi. Consent, Mr. Burke? Sementara itu, Teresa kembali bertanya pada Adam kabar dari suaminya. Namun Adam belum bisa menjelaskan semuanya. Dan Teresa berpikir kalau Ethan pergi bersama dengan Kate. Itu karena ternyata dulunya Ethan pernah selingkuh dengan Kate. Adam mengatakan kalau hubungan Ethan dan juga Kate telah berakhir. Namun Teresa tahu kalau Ethan dipindah tugaskan di daerah Boise dekat dengan kota Idaho. Dan Teresa pun berniat akan menyusulnya. Di lain tempat, Ethan menunjukkan peta itu pada Beverly. Mungkin saja dengan adanya peta ini mereka dapat pergi dari sini. Namun sebelum melakukannya, Beverly menyuruh pada Ethan harus mengeluarkan sebuah chip yang terpasang pada kakinya. Karena ternyata semua orang yang ada di kota ini memakai chip tersebut. Tentu saja untuk mencegah agar mereka tidak kabur. Dan Ethan pun langsung mengeluarkan chip itu menggunakan pisau. Beverly mengatakan bahwa rasa takutlah yang membuat mereka sangat patuh. Karena tidak ingin bernasib sama dengan Evan. Dan ternyata yang telah membunuh Evan adalah Sheriff Arnold. Dengan ditonton semua orang. Tentu saja hal itu membuat Ethan sangat terkejut. Ketika akan pulang, mereka pun bertemu dengan Kate. Kate pun mengira kalau mereka sedang berkencan. Dan Kate mengajak mereka untuk makan malam bersama di rumahnya. Dengan senang hati, Ethan pun menerimanya. Namun ternyata Beverly tidak percaya kepada Kate. See you then. Besok paginya Ethan akan pergi untuk mengambil tas milik Evan yang ada di peta itu. Namun sebelum pergi, Ethan menaruh chip itu di kasurnya agar mereka mengira kalau Ethan ada di kamarnya. Ketika sampai, Ethan melihat tas itu ada di atas pohon dan langsung mengambilnya. Namun tak lama Ethan mendengar suara tembakan dari seseorang yang sedang berburu. Dan hal itu membuatnya sangat terkejut. Malam harinya Ethan dan Beverly makan malam di rumah Kate dan telah menyiapkan semuanya. Ethan meminta izin kepada Kate untuk pergi ke kamar mandi. Dan ternyata Ethan sedang mencari mikrofon untuk memastikan kalau mereka tidak memasangnya di kamar mandi. Setelah aman, Ethan pun langsung kembali. Dan sekarang giliran dari Beverly untuk pergi ke kamar mandi, di mana dia akan mengeluarkan chip miliknya dan meninggalkannya di sini. Namun Kate merasa ada yang aneh dan berniat untuk melihat Beverly. Akan tetapi Ethan mencegahnya dan biarkan dirinya yang melihat Beverly. Sit down. Ethan mengatakan Beverly tidak enak badan dan sekarang dia menunggunya di luar untuk pulang. Namun di sini Beverly merasa sangat ketakutan karena tanpa disengaja telah mengatakan semuanya kepada Kate, termasuk mengatakan tentang masa lalunya. Itu karena di kota ini mengatakan tentang masa lalu merupakan kejahatan yang sangat besar. Hingga tak lama mereka mendengar suara telepon. What is it? The telephone. Tentu hal itu membuat Beverly semakin panik dan mengatakan pada Ethan kalau mereka akan membunuh kita. Itu karena tanpa disengaja Beverly telah mengatakan kepada Kate akan kabur dari sini. Namun Ethan pun akan mengalihkan perhatian mereka dan menyuruh pada Beverly untuk pergi lebih dulu. Namun sialnya mereka berhasil menemukan Beverly dan langsung menangkapnya. Sedangkan Ethan bersembunyi di salah satu rumah. Namun salah satu dari mereka berhasil mengikutinya. Sementara itu Arnold akan menghukum Beverly karena berniat untuk kabur dan juga mengatakan tentang masa lalunya. Beverly Brown tried to leave. Dan ternyata salah satu dari mereka berhasil menemukan Ethan. Namun dengan mudah Ethan pun berhasil mengalahkannya. Arnold mengatakan tugasnya untuk memastikan kota ini tetap aman. Dan sangat hatur thank you pada Kate yang telah melaporkan padanya tentang Beverly yang berniat untuk kabur. Ethan yang melihatnya tidak bisa melakukan apapun. Dan Arnold langsung saja menghabisi Beverly di hadapan semua orang. Mereka pun yang melihatnya merasa sangat senang. Meskipun ada juga yang merasa kasihan pada Beverly. Dan sekarang Ethan tahu kalau Evan dibunuh dengan cara yang sama karena berniat untuk kabur dari sini. Sementara itu ternyata benar saja Teresa dan juga anaknya akan pergi untuk menyusul Ethan.
Sementara Ethan yang sangat amat ketakutan langsung gaspol ke dalam hutan, dan mereka berusaha untuk mencarinya. Pagi harinya Ethan pergi ke rumah tua dan melihat mayat Beverly yang digantung oleh para warga. Ethan pun yang merasa sangat bersalah meminta maaf pada Beverly dan berjanji akan menemukan anaknya Beverly jika berhasil keluar dari sini. Di lain tempat, Teresa dan anaknya masih mencari Ethan. Namun dalam perjalanan mobil mereka dihentikan oleh polisi. Dengan liciknya polisi itu menumpahkan oli yang dibawanya menggunakan suntikan. Dan ternyata itu adalah Arnold. Arnold mengatakan oli mobilmu mengalami kebocoran dan meminta pada Teresa untuk melihatnya. Arnold pun akan memperbaikinya, mungkin saja penutupnya tidak rapat. Namun ternyata si kampret Arnold malah memotong selang olinya. Dan dengan santainya mengatakan pada Teresa masalahmu sudah beres. Sementara itu Ethan yang melihat mobil mengangkut bahan logistik untuk para warga langsung masuk ke dalam. Mungkin saja mobil ini akan pergi ke suatu tempat atau pergi keluar dari kota yang sangat aneh ini. Setelah mobilnya berhenti, Ethan pun langsung keluar dan dia sangat terkejut melihat tempat ini. Ethan beranggapan mungkin saja dia berhasil keluar. Namun faktanya Ethan masih ada di kota ini. Kemudian Ethan berniat untuk masuk ke dalam pintu yang terbuka. Dan entah apa yang terjadi. Namun Ethan sangat amat terkejut melihat mobil istrinya ada di sini. Dan untuk memastikannya Ethan langsung masuk ke dalam mobil itu. Namun Ethan harus sangat berhati-hati karena ada penjaga yang mengawasi tempat ini. Kemudian Ethan membuka plastik yang dia temukan. Ethan pun sangat terkejut dan sangat yakin kalau istrinya juga ada di... Ethan pun sangat terkejut dan semakin yakin kalau istri dan juga anaknya ada di sini hingga tiba-tiba. Dan ternyata Arnold berhasil menemukan Ethan dan juga berhasil menyuntikkan obat bius pada Ethan. Ethan pun mencoba untuk melawan Arnold. Namun apalah daya obat itu membuat Ethan langsung pingsan. Lagi-lagi saat terbangun Ethan sudah ada di rumah sakit dan menjawab panggilan telepon dari seseorang, di mana orang itu mengatakan bahwa keluargamu baru saja pergi dari rumah sakit dan sekarang mereka tinggal di rumah bekas Beverly. Dan ya, ternyata benar saja mereka ada di sini. Tentu hal itu membuat Ethan merasa sangat senang dan bertanya kenapa kalian ada di sini. Teresa mengatakan mobilnya mengalami kecelakaan dan saat terbangun sudah ada di rumah sakit. Namun anehnya pada saat itu oli mobilnya mengalami kebocoran dan ada seorang sheriff yang menolongnya. Mendengar hal itu Ethan pun sangat yakin kalau itu adalah Arnold dan meminta pada Teresa untuk menunggu di rumah. Jangan pernah pergi sebelum Ethan kembali. Ethan sangat marah dan meminta pada Arnold untuk menjauhi keluarganya. Arnold mengatakan kalau Ethan harus sangat bersyukur karena bisa tinggal di kota ini bersama dengan keluarganya. Dan tujuan Arnold melakukannya agar Ethan dapat bahagia tinggal di sini. Dan meminta agar Ethan mengikuti semua aturan yang ada supaya keluargamu lebih aman lagi. Dalam perjalanan pulang, Ethan bertemu dengan Jenkins. Ethan bertanya ada apa dengan semua orang yang ada di kota ini. Namun Jenkins tidak menjawabnya. Dan hanya mengatakan kalau kami butuh orang sepertimu di tempat ini dan memohon agar Ethan tetap di sini. Kemudian anaknya Ethan bernama Benjamin melihat ayahnya pergi dengan seseorang. Karena penasaran, Benjamin mengikuti ayahnya. Dan ternyata orang itu adalah Kate. Ethan mengatakan pada Kate kalau istrinya ada di sini. Namun Ethan pun tidak mengatakan kalau kamu juga ada di sini. Kemudian Benjamin mengatakan pada ibunya melihat ayah bertemu dengan Kate. Tentu saja hal itu membuat Teresa sangat terkejut dan merasa sakit hati. Di sini Ethan meminta pada Kate untuk menceritakan tentang seorang pria bernama Pilcher. Namun Kate pun tidak ingin menjawabnya karena hal itu percuma saja. Ethan lalu mengatakan jika kamu sudah siap untuk pergi dari sini maka temui aku. Namun saat Ethan pulang pintu rumahnya sudah terbuka dan menemukan cincin milik istrinya di atas meja. Tentu hal itu membuatnya merasa cemas. Dan ternyata mereka berdua berniat untuk pergi dari sini. Itu karena Teresa merasa telah dibohongi oleh Ethan. Namun tak lama Arnold pun datang. Dan Teresa yang sudah tahu dari Ethan kalau Arnold orang jahat langsung pergi.
Namun sial jalannya malah buntu. Dan tentu mereka pun sangat amat ketakutan melihat Arnold. Arnold mengatakan tempat ini adalah kotaku. Maka kalian tidak akan bisa pergi dari sini tanpa izin dariku. Arnold pun mengancam akan membunuh mereka berdua. Dan menyuruh pada Benjamin untuk bangun. Namun si kampret Arnold malah mengajar Benjamin dan menyuruh untuk masuk ke dalam mobil. Ethan pun yang sangat amat marah mengajar Arnold tanpa ampun. Namun Arnold berhasil membalikan keadaan dan berniat untuk membunuh Ethan. Dan ya, untung saja Benjamin langsung menabrak Arnold sehingga Ethan berhasil selamat. Dan untuk mengakhirinya, tanpa rasa ampun Ethan pun langsung saja menghabisi Arnold. Kemudian Ethan mengambil kunci milik Arnold dan langsung membuka gerbang itu untuk pergi dari sini. Namun tanpa diduga tiba-tiba saja ada makhluk yang mengambil mayat dari Arnold dan mendengar suara aneh dari balik tembok itu. Tentu hal itu membuat mereka sangat panik dan langsung pergi dari sini. Besok paginya Ethan pergi ke kantor sheriff untuk mengambil senjata di lemari menggunakan kunci yang dia dapat dari Arnold. Namun tak lama Moran datang sambil membawa bolu dan mengucapkan selamat pada Ethan karena menjadi sheriff yang baru di kota ini. Tentu hal itu membuat Ethan sangat terkejut. Bahkan wali kota pun datang untuk mengucapkan selamat pada Ethan. Ethan merasa aneh kenapa dirinya diangkat menjadi sheriff baru dan bertanya siapa yang telah menunjuknya. Namun mereka pun malah mengalihkan pembicaraan. Mungkin saja hal ini berkaitan dengan perkataan dari Jenkins yang mengatakan bahwa kota ini sangat butuh orang seperti Ethan. Sementara itu Teresa mengantarkan Benjamin ke sekolah karena aturannya semua anak yang ada di sini wajib untuk sekolah dan jika melanggarnya otomatis akan dihukum. Dan di sini Megan akan menjadi gurunya Benjamin, di mana Megan juga istri dari wali kota. Di lain tempat, Lisa membawa Peter ke kantor sheriff karena telah melanggar aturan dan meminta pada Ethan untuk menghukum dengan cara membunuhnya, sama seperti yang Arnold lakukan kepada Beverly. Namun tentu saja Ethan menolaknya dan mengatakan selama dirinya menjadi sheriff di kota ini, maka hukuman itu tidak akan pernah ada lagi. It's taken care of. Honey? Sementara itu di sekolah, Benjamin pulang bersama seorang murid wanita bernama Amy. Tak lama Teresa datang dan dia pun sangat cemas karena dirinya pergi ke sekolah untuk menjemput Benjamin. Namun Benjamin malah pulang. Amy pun mengatakan kalau dirinya memaksa Benjamin untuk mengantarnya pulang. Malam harinya wali kota mengatakan bahwa kota ini lebih fokus pada anak-anak yang sekolah untuk membentuk pola pikir mereka tentang kota ini. Dan meskipun istrinya menjadi guru di sana, namun wali kota meminta pada Ethan untuk berhati-hati. Itu artinya semua yang ada di sini sama seperti Ethan, yang merasa penasaran dengan kota ini. Namun karena takut dengan aturan, mereka pun lebih memilih untuk diam dan menikmati kota ini. Namun anehnya semua yang akan masuk ke kota ini selalu mengalami musibah, seperti kecelakaan ataupun ditabrak oleh kendaraan. Dan saat terbangun mereka pun sudah ada di kota ini. Kemudian Ethan membawa Peter untuk pergi dari sini agar tidak dihukum. Itu karena Lisa memaksa Ethan untuk menghukumnya. Dan Peter meminta pada Ethan agar membawanya ke tembok itu. Take me to the fence. Setelah sampai, Peter pun bertanya, apakah tembok ini dibangun untuk melindungi kita semua? Atau justru untuk melindungi mereka yang ada di luar sana? Namun Ethan pun tidak tahu jawabannya. Peter pun lalu mengatakan hanya ada satu jalan keluar, yaitu menaiki tebing yang sangat tinggi. Peter pun pernah mencoba untuk menaikinya, namun malah terjatuh yang membuat kakinya patah. Peter pun meminta pada Ethan untuk mendorongnya ke pagar listrik, dan Ethan harus melakukannya agar mereka percaya pada Ethan. Namun Ethan tidak akan melakukannya, dan Peter pun mengatakan itulah sebabnya kota ini butuh kamu. I'm not gonna do that. Dan ya, ternyata Peter memilih untuk bundir agar mereka percaya pada Ethan. Itu karena Peter sangat yakin kalau Ethan dapat mengubah semuanya. Kemudian Ethan pulang untuk mengatakan pada Teresa kalau Peter telah meninggal. Dan sekarang Ethan akan pergi untuk mencari bantuan dan meminta pada Teresa untuk tetap di sini sampai dirinya datang. Karena ternyata Ethan akan menaiki tebing itu menggunakan sebuah tali.
Namun setelah sampai di atas sana, tanpa diduga ternyata ada makhluk yang sedang mengawasi Ethan dari balik pohon. Dan Ethan pun belum menyadari akan hal itu. Dengan perasaan yang campur aduk, Ethan mulai menelusuri hutan ini dengan penuh waspada. Namun Ethan mulai merasa ada yang aneh dan seperti ada yang sedang mengawasinya hingga tiba-tiba. Dan ya, makhluk itu pun berhasil melukai tangan Ethan. Namun Ethan tidak menyerah. Dia pun kembali mencoba menembak makhluk itu. Namun tembakan Ethan hanya mampu mengusir makhluk itu. Pagi harinya Ethan kembali melanjutkan perjalanan dan melihat sebuah bangunan yang sudah hancur. Namun saat Ethan melihat peta, dia pun terkejut karena seharusnya bangunan itu masih utuh. Mungkin saja Ethan salah melihat peta atau dia malah tersesat. Sementara itu di sekolah, Megan melakukan orientasi kepada 3 murid baru termasuk Benjamin. Dan ternyata Megan memperlihatkan tentang makhluk itu pada mereka, di mana makhluk itu bernama Abby. Dulunya Abby adalah manusia namun mengalami mutasi genetik. Dan sekarang Abby adalah karnivora yang sangat berbahaya. Meskipun sendirian, Abby dapat membunuh dan memakan seorang tentara dalam hitungan menit. Jika bertemu dengannya sangat mustahil untuk selamat. Karena Abby memiliki cakar dan juga pendengaran yang sangat tajam. Ditambah lagi mereka memiliki penciuman dengan radius yang sangat jauh. Their sense of smell is also... Their DNA is only from the mammal they originated from. Megan lalu mengatakan kalau koin yang kalian pegang adalah dari tahun 2095. Kecelakaan yang kalian alami sebenarnya bukanlah kecelakaan biasa, tapi kalian terpilih untuk tinggal di sini. Itu karena dunia yang kalian kenal telah hilang untuk selamanya. Sekarang bukanlah tahun 2014, tapi tahun 4028. Dan sekarang para Abby lah yang berkuasa. 4028. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat amat terkejut. Bagaimana bisa sekarang ini tahun 4028? Padahal mereka baru saja ada di tahun 2014. Namun yang pasti mereka semua ada di kota ini untuk bertahan hidup. Demi kelangsungan umat manusia agar tidak musnah. Tujuan dari adanya kota ini untuk melindungi mereka dari Abby. Dan alasan tidak boleh mengatakan tentang masa lalu. Karena takutnya para warga akan melakukan apapun untuk pulang demi bertemu dengan keluarga mereka. Dan jika hal itu terjadi maka dipastikan umat manusia akan musnah untuk selamanya. Bahkan demi menjaganya para petinggi membuat aturan untuk menghukum siapapun yang mengatakan tentang masa lalunya. Dan juga kepada mereka yang berusaha untuk kabur. Megan juga mengatakan seorang ilmuwan telah meramalkan kalau dunia akan hancur. Oleh karena itu dia membuat tempat ini untuk melindungi kita semua yang terpilih agar tidak musnah. Dan ternyata ilmuwan itu bernama David Pilcher. Di mana dia akan melakukan apapun untuk menjaga tempat ini agar tetap aman. Namun Pilcher akan berfokus pada anak-anak, karena mereka masa depan untuk dunia ini. Di lain tempat, Ethan melihat helikopter yang datang ke arahnya. Dan ternyata itu adalah Dr. Jenkins. Jenkins pun sangat terkesan karena Ethan dapat bertahan hidup. Dan ternyata nama asli dari Jenkins adalah David Pilcher. Tentu hal itu membuat Ethan cukup terkejut dan bertanya apa yang telah terjadi. Pilcher mengatakan kalau kamu harus percaya padanya, di mana sekarang ini tidak ada apapun di luar sana. Karena dunia telah hancur dan dikuasai oleh makhluk yang sangat berbahaya. Pilcher mengajak Ethan untuk kembali karena tempat ini tidak aman lagi, dan berjanji akan menjelaskan semuanya. Dan entah apa alasannya, Megan meminta pada mereka jangan pernah mengatakan hal ini pada orang tua kalian. Karena masa depan yang cerah tidak bergantung pada mereka, tapi bergantung pada kalian. Mungkin saja alasan dari Megan mengatakan hal itu untuk menjaga kota ini agar tetap aman. Karena takutnya orang dewasa akan menjadi panik. Dan hal itu akan membuat kota ini menjadi tidak aman. Pilcher meminta pada Ethan untuk ikut dengannya sekarang juga sebelum mereka datang. Dan ternyata Lisa juga ada di sana. Dan tentu saja dia sudah tahu semuanya tentang apa yang terjadi pada dunia ini. Pilcher pun menyuruh pada pilot untuk pergi sekarang juga. Karena para Abby mulai datang mengejar mereka. Dan sekarang Ethan pun mulai paham kenapa bisa ada di sini.
Kemudian Pilcher membawa Ethan ke markas utama, dan disinilah semua persediaan disimpan dengan sangat aman, sehingga semua orang tidak akan kelaparan. Namun untuk kedepannya kota itu akan sepenuhnya mandiri. Dan ternyata disinilah mereka mengangkat telepon dari warga yang rindu akan keluarganya. Itulah sebabnya kenapa telepon dari Ethan tidak pernah sampai pada istrinya. Kemudian Lisa menjahit luka pada tangan Ethan, dan Lisa mengatakan mungkin saja Ethan sangat marah padanya. Namun sekarang Ethan pun tahu kenapa Lisa bersikap seperti itu padanya, sehingga Ethan pun mulai menerimanya. Lisa sangat kagum pada Ethan yang terus mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi pada kota ini. Namun kota ini lebih besar dari siapapun, dan sangat amat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Dan Pilcher sangat membutuhkan Ethan untuk menjaga kota itu. Dan ternyata nama asli dari Lisa adalah Pamela Pilcher, yaitu adiknya dari David Pilcher. Namun tak lama setelah Pamela pergi, Ethan mendengar suara, dan karena penasaran dia pun pergi untuk melihatnya. Dan ya, tentu hal itu membuat Ethan sangat terkejut. Tak lama Pilcher datang bersama dengan penjaga yang berniat untuk menangkap Ethan. Namun Pilcher menyuruh pada penjaga itu untuk pergi. Pilcher lalu mengatakan pada tahun 1990, perusahaannya membuat penemuan yang sangat mengejutkan, di mana dalam diri manusia terdapat mutasi kecil. Dan lambat laun manusia pun mulai mengalami perubahan. Pilcher telah mencoba untuk mengatakan pada semua orang, namun mereka pun tidak percaya sama sekali. Hingga akhirnya Pilcher bersama adiknya akan melakukan apapun untuk melindungi umat manusia dari kepunahan. Namun dia pun tidak mungkin menyelamatkan semua umat manusia, sehingga Pilcher memilih setiap orang yang pantas untuk diselamatkan, termasuk Ethan. Dan di tempat inilah mereka mengawasi kota itu. Bukan hanya itu saja, ternyata Pilcher juga membuat sebagian orang tertidur di dalam sebuah tabung untuk berjaga-jaga jika nantinya kota itu diserang oleh Abby. Dan mereka pun yang tertidur akan menggantikannya. Dan orang pertama yang bergabung dengannya adalah Megan. Itu karena Megan percaya pada Pilcher. Dan Arnold yang bekerja di perusahaannya sebagai security diajak oleh Pilcher untuk bergabung dengannya. Namun sebelum Arnold menjabat sebagai sheriff di kota itu, dia pun bertugas menculik orang-orang yang dipilih oleh Pilcher untuk tinggal di kota itu, termasuk para dokter dan juga anak-anak. Bahkan pada tahun 2014 Pilcher dan juga anggotanya tidur dalam tabung itu selama 2000 tahun agar dapat menciptakan dunia yang baru. Dan saat terbangun kondisi bumi pun telah hancur. Pilcher hanya membutuhkan waktu selama 2 tahun untuk membangun kota itu. Pilcher akan berusaha menjaga kotanya agar tetap aman. Namun sekarang keadaan menjadi sangat tidak stabil. Itulah sebabnya Pilcher membangunkan Ethan dari tabung itu. Karena mereka sangat butuh orang seperti Ethan yang sangat tangguh dan pantang menyerah. Ethan pun lalu mengatakan, jika kamu ingin keadaan di kota itu lebih baik, maka kamu harus mengatakan semuanya pada mereka. Dan juga harus menghentikan pengawasan serta hukuman mati bagi para warga. Namun Pilcher tidak mungkin melakukannya, karena ternyata dia telah mencoba pada kelompok sebelumnya, di mana ketika mereka terbangun dari tidurnya, Pilcher mengatakan semuanya tentang dunia yang telah hancur, dan sekarang dikuasai oleh makhluk yang sangat berbahaya bernama Abby. Namun justru hal itu membuat mereka sangat panik dan berusaha untuk kabur. Mereka pun yang merasa putus asa melakukan bundir, dan kota ini pun menjadi sangat kacau. Itulah alasannya kenapa sekarang ini Pilcher sangat ketat pada kota itu untuk menjaga supaya tetap aman. Namun untuk para anak yang sekolah mereka sudah tahu semuanya. Karena para anak muda tidak mengenal rasa takut sehingga dapat dikendalikan. Dan mereka sangat amat penting bagi umat manusia di masa depan. Namun sekarang hal itu tidak akan mudah. Karena ada ancaman dari sebuah kelompok yang berniat untuk menghancurkan tembok itu. Namun Pilcher pun tidak tahu siapa mereka dan berapa jumlahnya. Itu karena mereka telah melepaskan chipnya. They're gonna take down the fence. Dan tanpa diduga ternyata kelompok itu adalah Kate bersama suaminya serta temannya. Mereka berniat akan menghancurkan tembok itu karena merasa penasaran ada apa di luar sana. Dan mereka pernah mencoba untuk kabur namun selalu gagal. Tapi di sini suaminya merasa ragu untuk melakukannya karena akan ada yang meninggal akibat ulah mereka. Namun Kate pun tidak peduli. Anggap saja ini semua adalah pengorbanan. Ethan pun mengatakan kalau mereka tidak akan berhasil karena Ethan akan mencegahnya. Dan mulai dari sekarang Ethan pun akan melakukan apapun untuk melindungi kota itu agar tetap aman. Termasuk jika nantinya Pilcher berbuat seenaknya pada mereka semua.
Pilcher mengantarkan Ethan untuk pulang ke rumahnya. Dan David meminta pada Ethan agar jangan mengatakan apa yang Ethan lihat pada orang lain. Untuk menjaga agar kota ini tetap kondusif, namun Ethan hanya diam saja. Pagi harinya Ethan menjelaskan semuanya pada Teresa. Kalau dunia telah hancur dan sekarang dikuasai oleh makhluk yang sangat berbahaya. Bahkan sekarang bukanlah tahun 2014, tapi tahun 4028. Di mana saat mengalami kecelakaan kita semua tidak langsung dibawa ke kota ini. Tapi kita tertidur di dalam sebuah tabung. Sampai nanti waktunya telah tiba untuk dibangunkan. Artinya mereka telah menolong kita agar tetap hidup. Namun Teresa tidak percaya. Dan beranggapan kalau mereka telah melakukan sesuatu pada Ethan. Kemudian Ethan berniat akan mengantarkan Benjamin pergi ke sekolah. Namun sayang mobilnya tidak mau menyala. Dan Ethan pun merasa ada yang aneh. Alhasil Ethan menyuruh Teresa untuk mengantarkan Benjamin ke sekolah jalan kaki. Ethan pun lalu memeriksa mesin mobilnya. Dan dia menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Lalu mengambilnya dengan sangat berhati-hati. Kemudian Ethan membawa benda itu ke kantornya untuk melihat isinya. Dan Ethan sangat terkejut karena ternyata itu adalah sebuah bom. Ethan lalu mengambil berkas dari seorang pria bernama Franklin, yang dulunya pernah bekerja sebagai teknisi pembuatan bahan peledak. Tak lama Lisa pun datang dan Ethan mulai menjelaskan semuanya. Namun Ethan belum yakin kalau Franklin bergabung dengan kelompok pemberontak yang ingin menghancurkan temboknya. Oleh karena itu, Ethan ingin melihat kamera pengawas agar dapat memastikannya. Dan dengan senang hati Lisa pun akan membantu Ethan. Di tempat lain, Teresa masuk ke sebuah halaman yang terdapat gubuk kecilnya. Namun tanpa disengaja Teresa menginjak sesuatu. Karena penasaran, Teresa pun mengambil sebuah besi untuk memastikannya. Sementara itu Ethan bertemu dengan Franklin untuk bertanya tentang pekerjaan dari Franklin sebagai pembuat bahan peledak. Namun Franklin tidak ingin menjawabnya dan dia pun langsung pergi. Jelas saja hal itu membuat Ethan semakin curiga dan mulai mengikuti Franklin. Di lain sisi, David mengatakan pada adiknya kalau dia merasa cemas pada kelompok yang ingin menghancurkan temboknya. Lisa mencoba untuk menenangkan David dengan mengatakan kalau Ethan akan menangkap mereka, agar David tidak merasa cemas lagi. Karena jika David percaya pada Ethan, maka Lisa juga akan percaya padanya. Sementara itu, Ethan pun masih mengikuti Franklin, dan melihatnya sedang bertemu dengan suami dari Kate, yaitu Haron. Alhasil Ethan pun langsung masuk ke dalam, namun Franklin langsung pergi. Sehingga Ethan meminta pada Haron untuk ikut dengannya sekarang juga. Dikarenakan tadi pagi ada sebuah bom yang terpasang pada mobilnya. Dan Ethan ingin bertanya tentang hal itu di kantornya. Akan tetapi ketika di luar, Haron pun langsung kabur. Namun Ethan berhasil menangkapnya. Haron mengatakan kalau Franklin yang telah membuat bom itu. Namun Haron pun tidak tahu siapa yang telah menaruh bom itu di mobil Ethan. Tentu Ethan pun merasa ada yang aneh. Karena Ethan tahu kalau Haron akan menghancurkan temboknya. Dan meminta pada Haron untuk menuliskan siapa saja yang terlibat dalam rencana itu. Dan juga siapa pemimpinnya. Namun Haron mengatakan tak ada yang lain karena dia bekerja sendiri. Tentu hal itu membuat Ethan semakin curiga. Namun Ethan malah menyuruh pada Haron untuk pulang dan memberikan kertas ini kepada Kate. Itu artinya Ethan tahu kalau Kate terlibat dalam rencana ini. Singkatnya, Kate pun datang ke rumah Ethan karena membaca surat dari Ethan yang diberikan pada Haron. Awalnya Kate merasa cemas karena tentu di tempat ini terdapat banyak kamera. Namun Ethan mengatakan kalau dia telah mematikan semuanya. Kate lalu mengatakan kalau dia juga tidak tahu siapa pelaku yang telah memasang bom itu pada mobil Ethan. Tentu Ethan pun percaya kepada Kate. Namun Ethan meminta pada Kate untuk mencari tahu siapa orangnya. Karena ternyata Kate lah pemimpin dari kelompok itu. Dan meminta pada Kate untuk mengatakan siapa saja kelompoknya. Karena semua ini harus dihentikan sebelum orang-orang yang tak bersalah akan meninggal. Ditambah lagi dunia yang kita kenal sekarang sudah tidak ada lagi. Dan sekarang bukanlah tahun 2014, tapi tahun 4028. Namun Kate sangat kecewa karena Ethan malah bekerja sama dengan mereka yang telah mengurung kita di sini. Ethan pun tidak peduli apa yang Kate katakan.
dan meminta pada Kate untuk menyerahkan senjata termasuk bom itu besok pagi. Dan Ethan tidak akan mengatakan tentang hal ini kepada siapapun. Okay. Kemudian Kate pun langsung bertemu dengan Haron yang sedang merakit bomnya, di mana Kate berniat akan menghancurkan tembok itu malam ini, dikarenakan Ethan sudah tahu semuanya, dan meminta pada kita untuk menyerahkan bomnya. Namun tentu Kate pun tidak akan menyerahkannya, sehingga menyuruh pada Haron untuk menyiapkan semuanya, agar rencana mereka malam ini bisa berhasil. Malam harinya Haron bertemu dengan Teddy untuk menyerahkan bomnya. Dan Haron sempat kesal karena Teddy lah yang telah menyimpan bom itu di mobil Ethan. Teddy terpaksa melakukannya agar Ethan tidak ikut campur lagi urusan mereka. Kemudian Teddy pun mengambil bomnya dan menyimpan di mobilnya untuk meledakkan tembok yang lain. Sementara Kate dan kelompoknya sudah bersiap untuk menghancurkan temboknya. Namun mereka pun harus bergegas karena para penjaga akan datang. Dan ternyata benar saja tak lama Ethan pun datang dan meminta pada mereka untuk tiarap. Disarm the bomb. She's dead. Ethan pun menyuruh pada Franklin untuk mematikan bomnya, namun Kate melarangnya karena usaha mereka selama ini akan sia-sia. Ditambah lagi Kate merasa ragu kalau Ethan akan membunuhnya. Namun Franklin tidak punya pilihan lain dan dia pun langsung mematikan bomnya. I trusted you. Let's go. Let's go. Kemudian mereka semua dimasukkan ke dalam sel dan Ethan merasa kesal karena Kate berjanji akan menyerahkan semua senjata dan juga bomnya. Namun Kate beranggapan kalau mereka telah melakukan sesuatu kepada Ethan, sehingga Ethan pun mau bekerja untuk mereka. Dan Kate juga mengatakan kalau rencana ini baru saja dimulai. Hal itu pun membuat Ethan baru sadar kalau Haron tidak ada. Itu artinya Kate dan Haron memiliki rencana cadangan. Sementara Benjamin dan Amy berniat akan masuk ke dalam truk yang sering mengirim barang, dan sopir truk itu adalah Teddy. Setelah Teddy pergi, mereka pun langsung masuk ke dalam truk itu. Di tempat lain, Ethan meminta pada Lisa untuk menemukan Haron lewat kamera pengawas. Dan tidak butuh waktu lama, mereka pun melihat rekaman kamera pengawas saat Haron bertemu dengan Teddy. Dan Ethan pun menyadari kalau Haron memberikan bom itu kepada Teddy. Di sini Amy mengambil bingkisan itu yang isinya sebuah kotak musik. Namun Amy pun tidak tahu di dalam kotak musik itu ada sebuah bom yang telah diatur waktunya jika kotaknya dibuka. Dan ya, karena terbawa suasana, mereka pun langsung saja. Sementara itu Ethan pun berusaha untuk mengejar Teddy. Namun kelompok dari Kate menghadang jalannya. Alhasil Ethan pun langsung berlari untuk mengejar Teddy. Dan untung saja Ethan berhasil menemukannya. Sedangkan kotak musiknya mulai mengeluarkan asap. Dan mereka pun yang sedang asoy gebo tidak tahu akan hal itu, termasuk Teddy. Dan saat mobilnya berhenti tiba-tiba saja. Dan ya, seketika bom itu pun langsung meledak. Untung saja Amy pun masih hidup dan langsung bangkit untuk melihat Benjamin. Ethan pun baru sadar kalau itu adalah Amy. Dan Amy menunjuk ke arah Benjamin yang tidak sadarkan diri. Kemudian Ethan langsung membawa Benjamin dan Amy ke rumah sakit. Namun Ethan pun sempat ragu takutnya dokternya palsu. Lisa mengatakan kalau mereka dokter sungguhan dan akan berusaha sekuat tenaga untuk menolong Benjamin dan juga Amy. Karena di kota ini anak-anak sangatlah penting. Sementara itu salah satu dari kelompok Kate bernama Eric mengalami luka dalam yang sangat serius. Hal itu membuat Haron dan temannya merasa khawatir. Tak lama datang teman mereka untuk membawakan makanan dan juga obat-obatan. Haron pun sempat bertanya di mana Ruby. Temannya mengatakan Ruby memutuskan untuk kembali. Karena jika terlambat bekerja maka mereka akan curiga pada Ruby. Dan dia juga akan pergi untuk melihat keadaan kota. Pagi harinya David melihat di rambut Ruby terdapat daun pinus. Tentu hal itu membuat David merasa curiga. Sehingga dia pun langsung pergi untuk melihat kamera pengawas. Dan ternyata benar saja Ruby telah melepaskan chip miliknya dan menyimpan chip itu di kamarnya. Kemudian David mengatakan pada adiknya kalau Ruby salah satu dari mereka. Namun ada satu hal yang membuat David merasa aneh. Kenapa petugas yang memantau kamera pengawas tidak mengetahui bahwa kelompok dari Kate telah melepaskan chipnya?
Dan juga mereka masih bisa bertemu untuk membuat bom. Itu artinya dari 24 petugas yang mengawasi kamera, salah satunya telah membantu mereka. Oleh karena itu David menyuruh pada adiknya untuk menginterogasi mereka semua. Satu persatu dari petugas itu mulai dipanggil untuk Lisa tanya, apakah mereka merasa nyaman tinggal di sini atau tidak? Dan apakah merasa penasaran dengan dunia di luar sana? Karena ternyata banyak dari mereka yang tidak tahu kalau dunia telah hancur dan sekarang dikuasai oleh para Abby. Mereka pun mengatakan sangat merasa nyaman bekerja di sini dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar sana. Namun ada salah satu yang mengatakan kalau dia merasa penasaran ada apa di luar sana. Bahkan Reggie pun sering menghapus rekaman kamera dari para warga yang sering mengatakan tentang masa lalu mereka. Alasannya agar mereka tidak dihukum, di mana Reggie merasa kasihan pada mereka. Bahkan mereka pun sering menangis. Dan tentu saja David mendengar semuanya. Di lain tempat, Benjamin sudah mulai sadar. Dan hal itu membuat Teresa merasa sangat senang. Benjamin pun lalu bertanya kabar dari Amy. Ibunya mengatakan kalau Amy baik-baik saja. Dan Benjamin meminta pada ibunya untuk memastikannya. Sementara itu mereka merasa sangat sedih karena Eric sudah meninggal. Awalnya mereka pun akan menguburkan Eric di sini. Namun temannya berubah pikiran, di mana dia berniat akan mengubur Eric di tanah yang bebas, yaitu di balik tembok ini. Alhasil mereka pun langsung pergi untuk mencuri sebuah truk yang akan mereka gunakan untuk menghancurkan temboknya. Singkatnya, David menyuruh penjaga untuk membawa Reggie, karena dia tahu kalau Reggie adalah pengkhianat. Oleh karena itu, David pun akan menghukumnya. Namun Lisa mengatakan kalau Reggie tidak terlibat dengan mereka dan memohon pada David jangan menghukumnya. Bahkan Lisa mengatakan jika ingin menghukum Reggie maka hukumlah aku, karena aku yang telah berbohong. Namun keputusan dari David sudah bulat. Dia pun akan menghukum Reggie dengan cara memasukkannya kembali ke dalam tabung itu dan menguburnya dengan pasir. Sementara itu mereka memasukkan Eric ke dalam mobil truk, di mana mereka berniat akan menabrak tembok itu. Namun ternyata Haron tidak akan ikut. Dia pun berniat akan kembali untuk melepaskan Kate yang sekarang ditahan oleh Ethan. Namun tak lama Ethan pun melihat Haron yang sedang berjalan. Alhasil Ethan pun langsung mengejar Haron yang lari ke dalam hutan. Di sini Ethan pun berhasil menangkap Haron, dan dia sangat marah karena Haron hampir saja membunuh anaknya. Haron mengatakan kalau hal itu adalah sebuah kecelakaan. Mungkin saja ada kesalahan pada bomnya. Namun Ethan pun tidak percaya dan meminta pada Haron untuk mengatakan di mana yang lainnya. Akan tetapi Haron mengatakan semuanya sudah terlambat. Malam harinya dengan penuh semangat, teman Haron langsung tancap gas edan-edannya, di mana dia akan menabrak pintu dari tembok itu. Dan ternyata dia pun berhasil melakukannya. Kemudian langsung membawa Eric untuk pergi dari kota ini. Namun tak lama setelah itu, para Abby pun yang sangat kelaparan mulai datang dan langsung memakannya hidup-hidup. Abby yang melihat kalau pintunya telah hancur, mulai masuk ke dalam kota dengan cara melewati kolong dari mobil. Karena Abby ini dulunya adalah manusia, sehingga masih memiliki kepintaran dalam otaknya. Dan tentu saja jika para Abby berhasil masuk, maka kota ini pun akan menjadi kuburan massal bagi para warga. Dan ya, untung saja Ethan keburu datang untuk membunuh para Abby yang mencoba untuk masuk. Ethan pun mulai menembaki ban mobil itu agar para Abby tidak masuk ke dalam kota. Karena mau bagaimanapun juga Ethan tidak akan bisa melawan para Abby sendirian yang jumlahnya sangat banyak. Dan untung saja Ethan berhasil mencegahnya. Sementara itu di tempat lain, para alumni sekolah datang ke kantor sheriff untuk bertemu dengan Ethan. Mereka merasa sangat kesal pada Ethan karena belum juga menghukum pemberontak yang ingin mencoba menghancurkan temboknya. Mereka bertanggung jawab dan akan melakukan apapun untuk melindungi kota ini.
Moran pun mengatakan kalau Ethan tidak ada di sini dan menyuruh pada mereka untuk pergi dari sini sekarang juga. Bahkan Moran merasa sangat kesal pada mereka yang sangat arogan. Namun Jensen mengancam akan menghukum mereka dengan tangannya sendiri jika Ethan tidak ingin melakukannya. Di lain sisi mereka mulai kembali menutup pintunya. Dan hal itu membuat David merasa kesal pada Ethan. Karena kelompok dari Kate hampir saja membunuh kita semua. Dan menyuruh pada Ethan untuk menangkap kelompok dari Kate yang masih tersisa lalu menghukumnya. Karena para warga sudah terbiasa menghukum orang yang telah melanggar aturan. Dan jika tidak melakukannya maka para warga akan melakukannya sendiri. Oleh karena itu untuk menghentikan semuanya David menyuruh pada Ethan untuk menghukum pemimpin mereka yaitu Kate. Tanpa adanya Kate mereka tidak dapat melakukan apapun. Pagi harinya Ethan pun menyeret Haron ke kantornya dan menunjukkan foto dari teman Haron yang diserang oleh Abby. Ethan mengatakan tembok itu sengaja dibangun untuk melindungi kita semua agar tetap aman. Namun kalian malah mencoba untuk menghancurkannya. Oleh karena itu Ethan meminta pada Haron untuk mengatakan siapa saja kelompokmu yang masih ada di luar sana. Di lain tempat Lisa pun merasa sangat sedih karena ternyata Reggie adalah temannya sejak mereka masih kecil. Itulah alasannya kenapa Lisa mencoba untuk melindungi Reggie. Dan hal itu juga membuat Lisa sangat marah pada David. Kemudian secara diam-diam Lisa mengajak Teresa untuk bicara dengannya. Lisa meminta pada Teresa untuk percaya pada Ethan karena apa yang dikatakan oleh Ethan memang benar adanya. Lalu Lisa pun memberikan kartu akses pada Teresa dan meminta pada Teresa untuk pulang sekarang juga. Namun Teresa pun harus melewati jalan lain yang terdapat gubuk tuanya. Di mana sebelumnya di tempat itu Teresa menemukan sesuatu di bawah tanah. Alasan Lisa melakukan hal itu agar Teresa tahu semuanya. Dan secara tidak langsung ingin menghancurkan David. Karena Lisa sudah merasa muak dengan David yang selalu bertindak sesuka hatinya. Sementara itu, Ethan meminta pada David untuk melacak daftar nama dari kelompok Kate yang berhasil Ethan dapatkan dari Haron. Dan dengan mudah mereka pun berhasil menemukannya. Di mana sekarang mereka sedang berkumpul di sebuah kafe. Namun anehnya ternyata kafe itu pun kosong. Sehingga David menelepon si botak dan meminta untuk melihatnya. Tanpa diduga ternyata kelompok dari Kate yang berjumlah 14 orang telah melepaskan chipnya dan menyimpannya di dalam sebuah gelas. Tentu hal itu membuat David merasa cemas, karena dia tidak tahu sekarang ini mereka ada di mana. Sedangkan di rumah sakit, semua dokter dan perawat sangat panik termasuk Benjamin, karena tiba-tiba saja kondisi Amy menjadi kritis. Di lain tempat, tanpa pengawas ketahui, Teresa menghancurkan kameranya, karena dia akan masuk ke dalam gubuk itu untuk mencari sesuatu. Dan Teresa pun berhasil menemukan sebuah bunker atau ruang bawah tanah. Dan meskipun merasa takut, namun Teresa tetap masuk. Kemudian Teresa pun melihat sebuah pintu yang terkunci. Dan Teresa membuka pintunya dengan menggunakan kartu akses yang diberikan oleh Lisa. Sementara Moran yang melihat Jensen bersama temannya kembali datang langsung mengunci pintunya. Namun dengan mudah Jensen pun memecahkan kacanya. Franklin mengira kalau Jensen akan menolong mereka. Dan Moran mencoba untuk menelepon Ethan. Namun Jensen langsung mengambil kabel teleponnya. Jensen tidak takut sama sekali karena David ada di pihak mereka. Karena Jensen melakukannya untuk melindungi kota ini. Sehingga Jensen langsung mengikat Moran dan mengambil kunci selnya. Jensen pun lalu mengambil shotgun dan melepaskan mereka. Namun kedua temannya merasa takut dan meminta pada Jensen untuk berhenti. Namun Jensen tidak peduli sama sekali. Karena mau bagaimanapun juga peraturan tetaplah peraturan yang harus ditaati. Jensen pun menyuruh pada mereka semua untuk keluar. Namun Kate menolaknya dan mencoba untuk menenangkan Jensen. Namun Jensen malah memukul Kate. Hal itu pun membuat Haron marah dan langsung menyerang Jensen. Namun Jensen berhasil menghindar. Dan tanpa basa-basi dengan sangat sadisnya, Jensen pun langsung menghabisi mereka satu persatu. Namun saat Jensen akan menghabisi Kate, tak lama Ethan pun datang dan berhasil melumpuhkan Jensen. Hal itu membuat David merasa kecewa pada Ethan, karena apa yang dilakukan oleh Jensen adalah hal yang benar, kata si David. Malam harinya Teresa pun datang untuk bertemu dengan Ethan, dan meminta pada Ethan untuk ikut dengannya sekarang juga. Dan Kate pun harus ikut dengan mereka,
karena ada sesuatu yang ingin Teresa tunjukkan pada mereka. Dan ternyata Teresa mengajak mereka ke dalam bunker tersebut, di mana di tempat ini ada sebuah komputer yang masih menyala, dan di komputer itu terdapat banyak sekali videonya. Kemudian Teresa membuka salah satu video yang ternyata itu adalah Adam, di mana sebelumnya sama seperti Ethan, Adam pun berhasil keluar dari kota ini. Namun Adam sangat terkejut karena ternyata semuanya sudah hancur, dan dunia ini sekarang dikuasai oleh Abby. Oh my God. Tentu hal itu membuat Kate merasa sangat sedih, dan sekarang dia pun percaya kalau dunia telah hancur. Namun Kate pun merasa heran kenapa David tidak mengatakannya pada semua orang. Ethan mengatakan kalau David orang yang ingin berkuasa dan ingin mengendalikan umat manusia yang masih tersisa. Namun Ethan akan mengatakan tentang hal ini pada semua orang, agar mereka pun tahu ada apa di balik tembok itu. Oleh karena itu, Ethan meminta pada Kate dan juga Teresa mengajak orang sebanyak mungkin untuk melihat video ini sebelum tengah malam. Sedangkan Ethan yang akan mengurus David. Singkatnya, Ethan pun bertemu dengan David. Dan Ethan pun mengatakan kalau dia akan menghukum Kate malam ini di hadapan semua orang. Tentu hal itu membuat David merasa senang, karena Kate adalah inti dari sumber masalah ini. Dan Ethan meminta pada David untuk memastikan agar semua orang datang. Kemudian Ethan pun langsung membawa Kate untuk menghukumnya. Dan tentu semua orang pun merasa sangat senang. Tak lama kelompok dari Kate pun datang untuk menolongnya. Namun tentu saja Ethan pun tidak akan melakukannya. Justru Ethan akan mengatakan semuanya pada mereka tentang apa yang telah terjadi. Di mana selama ini kalian telah dibohongi oleh Dr. Jenkins alias David. Karena Davidlah yang telah membuat kota ini. Dan juga yang telah mengawasi kita semua. Hal itu pun membuat David baru sadar kalau Ethan telah merencanakan ini semua. Ethan juga mengatakan kalau David yang mengatur semuanya, termasuk mengatur kapan seseorang itu akan mati. David menggunakan rasa takut dan juga kekerasan untuk mengendalikan kalian semua sesuka hatinya. Karena David takut kalian akan tahu yang sebenarnya ada apa di balik tembok itu. Di mana dunia yang kita kenal sekarang ini sudah hilang, dan hanya kota ini yang masih tersisa. Awalnya Kate pun ingin sekali keluar dari kota ini dengan cara menghancurkan temboknya. Namun setelah melihat ada apa di luar sana, Kate pun berubah pikiran. Awalnya sebagian warga pun tidak percaya. Namun Teresa, Moran dan juga mereka yang telah melihat video itu mengatakan kalau Ethan tidak berbohong. Karena mereka telah melihatnya ada apa di luar sana. Namun tak lama listrik di kota ini pun mati. Termasuk pagar listriknya untuk mencegah para Abby agar tidak masuk. Hal itu membuat semua orang merasa panik termasuk Lisa. Dan ternyata tanpa diduga David sengaja mematikan listriknya agar para Abby masuk ke kota ini untuk membunuh semua orang. Alasan David melakukannya karena sekarang mereka semua sudah tahu apa yang telah terjadi dan menganggap kalau kota ini tidak layak lagi untuk dihuni oleh mereka. Dan ya, tak butuh waktu lama para Abby pun langsung berlari seedan-edannya menuju kota untuk berburu makanan. Sedangkan David hanya melihat dari layar monitor kalau para Abby mulai datang. Sementara warga mulai panik karena sekarang mereka sudah tahu ada apa di luar sana. Dan Lisa mengatakan pada Ethan kalau David sengaja mematikan listriknya termasuk pada temboknya. Sehingga Lisa meminta pada Ethan untuk menjauhkan para warga dari jalan utama. Karena sekarang ada 6 Abby yang mengarah ke kota. Bahkan akan datang lebih banyak lagi. Alhasil Ethan mengatakan pada mereka untuk pergi dari sini. Dan meminta untuk pergi ke arah timur karena di sana ada sebuah bunker. Sedangkan Ethan bersama kelompok Kate akan mengambil senjata dan berniat akan menghadang para Abby. Namun Lisa sangat amat terkejut melihat para Abby dengan jumlah yang banyak sedang menuju ke kota. Di lain sisi, Ethan dan kelompok Kate mengambil senjata di kantor sheriff. Dan Paul pun memberikan sisa bomnya pada Ethan. Karena mungkin saja nantinya bom ini akan berguna. Namun Ethan akan pergi lebih dulu untuk menjemput Teresa dan juga Benjamin. Sedangkan Teresa datang ke rumah sakit untuk menjemput Benjamin dan juga Amy. Namun saat dokter akan menghidupkan generatornya, tiba-tiba saja sementara itu David berniat akan membangunkan kelompok C untuk menggantikan para warga yang ada di kota, di mana para warga sekarang ini adalah kelompok B. Namun sepertinya Lisa tidak setuju.
dan meminta pada David untuk menyalakan kembali listriknya. David mengatakan semuanya sudah terlambat, karena kota yang kita buat sekarang ini sudah terlalu sakit, dan David merasa telah mengecewakan mereka semua. Kita bisa mulai lagi dari awal, saat musim dingin, saat para Abby mulai bermigrasi. Namun Lisa sangat kesal karena David hanya peduli pada dirinya sendiri. Padahal sekarang ini para warga yang ada di kota semakin banyak, dan kita pun telah berhasil membuat kota ini semakin berkembang. Dan tindakan dari David sangatlah keterlaluan karena haus akan kekuasaan. Padahal tujuan awal mereka membuat kota ini untuk mencegah agar umat manusia tidak musnah. Oleh karena itu, Lisa meminta pada David untuk menghidupkan kembali listriknya dan mengirim penjaga untuk mengalahkan para Abby. Namun apa boleh buat, keputusan dari David sudah bulat dan memanggil penjaga untuk menghukum adiknya. Bukan hanya itu saja, David juga menangkap semua pengawas yang berpihak pada Lisa. Namun mereka semua tidak akan dibunuh, tapi akan kembali dimasukkan ke dalam tabung itu, sampai nanti waktunya telah tiba untuk dibangunkan kembali. Dan dengan kampretnya si David menonton para Abby yang mulai datang ke kota ini, sambil mendengarkan musik dengan santainya. Diibaratkan si David ini sedang menonton sebuah teater. Padahal sekarang ini para warga sedang butuh bantuannya, dan hal itu sangatlah membagongkan sekali. Sementara itu di rumah sakit, Teresa yang melihat Abby ada di sini merasa sangat panik dan mengajak Benjamin serta Amy untuk pergi dari sini sekarang juga. Sedangkan Kate bersama kelompoknya mulai membantai para Abby itu untuk menolong semua orang. Di lain sisi, Lisa mencoba untuk memujuk petugas yang berpihak pada David, karena tindakan dari David adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Karena tujuan awal dari David hanya untuk membangun kota ini, dan sekarang semuanya pun sudah terwujud. Ditambah lagi populasi manusia di kota ini semakin bertambah dibandingkan dengan kelompok sebelumnya, yaitu kelompok A. Namun Robert yang kesal pada Lisa langsung saja melumpuhkannya. Paul pun sempat ingin membela Lisa, namun apalah daya, dia pun tak dapat berbuat banyak. Di lain tempat, teman dari Jensen datang untuk menolongnya, dan mereka akan pergi ke tempat yang paling aman yang telah disiapkan oleh David. Sedangkan Kate bersama kelompoknya masih berjuang untuk membantai para Abby. Namun sialnya amunisi senjata mereka hampir habis, dan salah satu dari Abby datang ke arah Kate. Namun Kate pun berhasil bersembunyi. Akan tetapi ternyata Abby itu berhasil masuk lewat jendela, dan untungnya Kate pun berhasil membunuhnya. Sementara di rumah sakit dengan sangat berhati-hati mereka berusaha untuk pergi dari sini. Akan tetapi saat Teresa akan menutup pintunya, tiba-tiba saja tangannya ditarik oleh Abby, dan untungnya Teresa berhasil melepaskannya. Namun Abby masih mengejarnya, dan Teresa langsung menusuknya dengan suntikan. Is everyone okay? Dan ya, untung saja Ethan pun datang dan langsung membawa mereka untuk pergi dari sini. Sedangkan di kota, Kate sangat terkejut karena semua kelompoknya berhasil dikalahkan. Alhasil dengan berat hati, Kate pun terpaksa meninggalkan kelompoknya. Sementara itu, sebagian warga yang selamat telah masuk ke dalam bunker, termasuk Kate yang baru saja datang. Namun mereka tidak bisa selamanya tinggal di sini, karena para Abby itu pun akan datang. Sehingga Ethan memaksa Megan untuk mengatakan tempat ini mengarah kemana. Awalnya Megan tidak ingin mengatakannya, karena dia percaya kalau David akan datang untuk menolong kita. Namun tentu saja itu tidaklah mungkin, dikarenakan ini semua ulah dari David, yang sengaja membiarkan kita agar mati dimakan oleh para Abby. Benjamin lalu mengatakan pada Megan kalau David adalah pelakunya. Karena jika David ingin melindungi kota ini, kenapa kita semua tidak diberi peringatan kalau Abby akan datang? Itu artinya David sengaja ingin membunuh kita semua. Where do they go? There's a western tunnel. Megan pun akhirnya mengatakan kalau tempat ini terdapat sebuah lift yang mengarah ke tempat David. Alhasil Ethan dan Kate pun akan pergi lebih dulu untuk memastikan kalau tempatnya aman. Karena lebih baik melawan David daripada harus melawan para Abby yang akan memakan mereka. Kemudian Ethan memberikan senjata pada anaknya untuk berjaga-jaga dan mengajak mereka semua untuk pergi dari sini. Namun ternyata Megan memutuskan akan tetap di sini karena di atas sana masih ada yang lain.
Suaminya pun mencoba untuk membujuk Megan, namun Megan akan menunggu sampai mereka datang dan menyuruh pada suaminya untuk menjaga anak-anak agar tetap aman. Sementara itu, Jensen dan yang lainnya telah sampai di sekolah dan mereka pun telah menunggu kedatangan dari Jensen. Kemudian Jensen membuka pintu rahasia untuk mereka bersembunyi. Dan ternyata di tempat ini terdapat banyak sekali makanan serta minuman yang telah David siapkan untuk mereka. Di lain tempat mereka pun telah sampai di pintu lift. Dan seperti biasa Ethan bersama Kate akan pergi lebih dulu untuk memastikan semuanya aman. Sementara itu Lisa telah dimasukkan ke dalam tabung dan mulai menguburnya dengan pasir. David yang melihatnya sedikit merasa sedih karena Lisa adalah adiknya. Namun David terpaksa melakukannya agar semua rencananya berjalan dengan lancar. Di tempat yang sama Ethan bersama Kate telah sampai dan mereka langsung melumpuhkan para penjaga. Namun hal itu pun tidak akan mudah karena penjaga yang lain mulai datang dan David pun yang melihatnya merasa cemas. Sedangkan Paul memaksa pada wanita ini untuk mengeluarkan Lisa dari dalam tabung itu. Dan untung saja mereka berdua berhasil melumpuhkan semua penjaganya. Sehingga Ethan menyuruh pada Teresa untuk mengajak mereka semua ke dalam lift. Sedangkan Megan mendengar ada suara yang berusaha untuk masuk. Awalnya Megan pun mengira kalau itu adalah anak-anak yang selamat. Namun lama-kelamaan Megan pun mulai tidak tenang. Sekarang para Abby pun mulai datang ke arah mereka. Dan Amy yang telah sampai di atas mengatakan pada Ethan kalau Teresa dan Benjamin masih di bawah. Namun masalahnya sekarang para Abby berhasil masuk. Tentu hal itu membuat Ethan merasa cemas dan meminta pada Kate untuk memberikan tasnya. Kate pun sempat menolaknya karena itu sangat berbahaya. Akan tetapi Ethan tidak peduli dan menyuruh pada Kate untuk menemukan David. Di sini Benjamin pun mencoba untuk menghadang para Abby. Namun apa boleh buat, hal itu tidak ada gunanya. Tak lama Ethan pun datang dan menyuruh pada mereka untuk masuk ke dalam lift. Dan untung saja mereka pun berhasil masuk. Namun tak lama tiba-tiba saja liftnya mengalami masalah dan malah berhenti. Tanpa diduga ternyata para Abby itu berhasil masuk. Dan karena tidak ada jalan lain, mereka pun terpaksa keluar untuk menaiki tangga agar sampai di atas sana. Namun mereka harus bergegas karena para Abby semakin mendekat. Ethan pun mengatakan pada Teresa untuk menjaga Benjamin, karena ternyata Ethan akan tetap di sini. Sehingga menyuruh pada Benjamin untuk pergi lebih dulu. Dengan berat hati Benjamin pun langsung pergi. Satu persatu dari mereka pun telah sampai di atas. Sementara itu Ethan sedang merakit bomnya. David pun yang melihatnya mengatakan pada Ethan kalau para Abby mulai mendekat dan akan membunuh semua orang. Itu semua karena perbuatan dari Ethan yang telah mengatakan pada mereka. Namun Ethan tidak menyesal sama sekali karena semua ini perbuatan dari David yang malah sengaja mematikan listriknya. Kate pun berhasil menemukan David dan menyuruh untuk menyalakan kembali listriknya. Namun tentu saja David menolaknya, dikarenakan kota ini telah hancur, dan David akan kembali membangunnya dari awal. Bahkan jika David mati pun maka kota ini akan kembali ada, karena masih ada penerusnya. Your ideas end here. Dan ya, tanpa basa-basi, Lisa pun langsung saja membunuh David meskipun terpaksa melakukannya, karena Davidlah penyebab dari semua ini. Sedangkan Benjamin pun telah sampai di atas sana, dan para Abby itu pun berhasil menghancurkan liftnya. Ethan yang melihatnya hanya bisa pasrah, dan kembali terbayang pada Teresa dan juga Benjamin, karena ternyata Ethan akan bundir dengan meledakkan bom itu bersama para Abby. Mereka pun yang mendengarnya merasa sangat sedih, karena mereka tahu kalau Ethan telah meninggal bersama para Abby. Benjamin mencoba untuk melihatnya berharap ayahnya masih hidup. Namun apa boleh buat, sekarang Ethan telah meninggal.
dan Benjamin tidak sadarkan diri. Namun anehnya saat Benjamin terbangun, dia pun melihat Amy sebagai perawat di rumah sakit ini. Tentu hal itu membuat Benjamin merasa bingung dan bertanya di mana semua orang. Dengan perasaan yang takut, Amy pun menjelaskan semuanya. Dan ternyata Benjamin pingsan selama 3 tahun, di mana mereka mengembalikan Benjamin bersama yang lainnya ke dalam tabung itu selama 3 tahun. Itu karena mereka sangat marah pada Ethan karena telah membunuh David. Namun Benjamin pun tidak percaya, sehingga dia pun langsung pergi untuk melihat keadaan kota. Di sini Benjamin melihat kalau kota ini seperti baik-baik saja. Dan sekarang Jensen lah yang menjadi sheriff menggantikan Ethan. Bahkan kota ini terlihat berbeda termasuk orang-orangnya. Mungkin saja kelompok C telah dibangunkan oleh seseorang untuk tinggal di kota ini. Bahkan mereka pun membuat patung untuk mengenang David yang sangat berjasa pada mereka. Dan Benjamin pun yang melihatnya semakin bingung. Dan season 1 pun tamat cuy, ending yang sangat menggeliarkan.